Ini adalah minggu terakhir kita belajar tentang liturgi. Selama 3 minggu ini Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana liturgi itu membawa kita pada satu kehidupan yang semakin hari semakin mengerti mengapa Tuhan memanggil kita untuk menyembah dan memuji Dia. Dan hari ini kita secara khusus akan belajar bagaimana Allah membawa kita bukan hanya menikmati hidup di dalam gereja, tetapi kita masuk dalam arena apa Bapak Ibu? Misi. Ada satu panggilan yang Tuhan mau kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan hari ini kita akan membaca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hari ini kita bersama-sama melihat bagaimana panggilan Abraham ini membukakan satu pengajaran bagi kita bahwa kehidupan kita rupanya bukan hanya berbicara tentang bagaimana aku diberkati, tetapi juga berbicara tentang bagaimana hidup kita pun dapat menjadi berkat. Namun Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan berbicara tentang bagaimana hidup kita menjadi berkat, ada banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita. Secara khusus ketika kita ada di tahun 2025 ini Bapak Ibu, banyak sekali peristiwa yang mempengaruhi kehidupan kita di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya kehidupan di bidang ekonomi. Banyak orang-orang yang pusing berat. Kita sedang masa-masa puber Bapak Ibu. Apa? Pusing berat. Pusing mikirin keuangan. Kenapa? Pusing mikirin apa lagi? Ekonomi, anak-anak, masa depan. Banyak sekali yang kita pikirkan. Apalagi di akhir bulan kita semakin hari semakin puber Bapak Ibu, semakin pusing dalam hidup kita. Dan akibatnya apa? Di tanggal tua ini kita melihat bungkus label aku aja kayak 50.000 ya Bapak Ibu. Ya. Akibat apa? Akibat pusing dalam hidup kita, pusing mikirin banyak sesuatu, sehingga apa yang kita lihat uang dan uang, akhirnya melihat bungkus label aqua seperti uang 50.000. Ayo siapa yang pernah seperti itu? Ada 50.000 belum banyak bungkus aqua. Maaf bukan amibis ya. Ya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, inilah pergumulan dalam kehidupan manusia. Saat ini kita sedang di dalam masa-masa puber, pusing berat dengan segala sesuatu yang kita alami, baik itu ekonomi, baik itu pekerjaan, hal-hal yang terjadi, inflasi yang terjadi, di mana harga kebutuhan sehari-hari semakin menaik, sedangkan pendapatan kita, penghasilan kita serasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Bapak ini dikasih dalam Tuhan. Hal ini membuat apa? Hal ini membuat kehidupan kita secara naluri manusia mencari rasa aman. Kita berjuang keras demi memastikan kenyamanan diri dan keluarga. Betul ya? Tetapi Bapak Ibu, hal-hal demikian rupanya melahirkan sebuah realita hidup yang menggeser motivasi ibadah. Banyak orang yang datang ke ibadah hanya karena ia sedang bergumul, hanya karena ia sedang membutuhkan sesuatu, hanya karena dia sedang terhimpit oleh segala beban permasalahan. Tetapi ketika permasalahan hilang, pergumulan sudah mulai berangsur-angsur pulih, sayonara sama Tuhan. Tuhan, masalah saya sudah selesai, jadi saya libur dulu Tuhan. Nanti saya datang lagi ketika saya ada masalah, ada waktu, ada kesehatan yang lebih baik. Banyak sekali alasan-alasan yang kita utarakan dalam kehidupan kita. Namun saya tidak percaya tidak ada hal ini terjadi di gereja Baptis Katulan. Amin. Kita adalah orang-orang yang punya motivasi yang benar, tidak menggeser suatu hal yang benar menjadi suatu hal yang salah, Bapak Ibu.
Namun faktanya kondisi semacam ini, tekanan hidup membawa dampak yang berujung pada pola ibadah yang cenderung egosentris, yang hanya memikirkan diri sendiri. Gereja bukan lagi tempat kebutuhan rohani, tetapi hanya untuk apa? Mencari kepuasan jasmani. Aku mau diberkati, tetapi ketika mendapat masalah 1 bulan, 1 minggu, Tuhan, kenapa hidup saya malam sekali seperti ini? Apakah ibadah saya tidak berarti? Ketika kita punya pemikiran-pemikiran demikian, karena motivasi kita salah. Kita menjadikan gereja seperti bunker rohani, Bapak Ibu, di mana kita hadir kepada Tuhan, datang kepada Tuhan hanya didasarkan apa? Egosentris kita. Ibadah bergeser menjadi bunker rohani, tempat bersembunyi, tempat mengisi berkat demi kepentingan pribadi. Pola ini, Bapak Ibu, secara tidak sadar membawa pada konsekuensi. Kita menjadi pasif. Esensi ibadah yang sejati, yang menuntut ketaatan, keadilan, pengabdian, terasa menjadi sebagai beban berat, bukan sebuah sukacita. Betul. Pola ini semacam ini seringkali membentuk kita menjadi pasif akhirnya. Ketika kita dituntut untuk taat, dituntut untuk adil, dituntut untuk mengabdi kepada Tuhan. Tuhan, Pak Pendeta, fokus gereja, saya pun punya masalah besar. Sehingga apa? Sehingga tidak mendatangkan sukacita. Karena apa? Karena pada dasarnya ketika kita datang kepada Tuhan hanya didasarkan pada egosentris, memikirkan apa yang saya inginkan dan ingin dapatkan di dalam gereja, ingin dapatkan ketika saya berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hal ini menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita, dan ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita masuk dalam isi khotbah kita ini. Yang pertama, apakah berkat Allah yang kita terima hanya dimaksudkan untuk menjaga bunker rohani pribadi Bapak Ibu? Apakah kita ketika kita menerima anugerah damai sejahtera, pemulihan, kesehatan, apakah itu hanya sekedar untuk menjaga keamanan kita supaya kita menjadi hidup yang lebih diberkati, atau ada sesuatu hal yang Tuhan maksudkan ketika kau menerima berkat itu? Yang kedua, terkadang kita juga terjatuh dalam hal ini. Mengapa ibadah itu seakan-akan berhenti di dalam gereja saja, tidak menjadi motor misi di dalam dunia ini, tidak menjadi penggerak untuk kita melangkah? Dan yang ketiga, Bapak Ibu, untuk apa sih Tuhan memberkati hidup kita? Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk apa Tuhan memberkati Bapak Ibu? Untuk menjadi, puji Tuhan, saya menjadi berkat ya. Untuk apa Tuhan memberikan kesehatan? Untuk apa Tuhan memanggil kita menyembah Dia? Seharusnya itu menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar ketika saya menerima apa yang datangnya dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau apa ketika saya diberkati? Tuhan itu mau apa ketika saya diberikan kesembuhan? Tuhan itu mau apa ketika saya itu diberikan kesehatan yang begitu luar biasa, keluarga yang begitu rukun? Sebenarnya untuk apa Tuhan? Apakah untuk kepuasan pribadi? Tentu itu tidak. Itu bukanlah nafas daripada Injil Kristus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, liturgi bukan untuk memuaskan ego, dan bukan hanya berhenti di ruang apa? Gereja, tetapi menjadi motor penggerak untuk turut serta di dalam misi. Tapi sesuatu hal yang mengerikan ketika kita di gereja, kita kelihatan seperti orang yang soleh, seperti orang yang aktif, tetapi di luar sering membuat orang nangis. Ada meme gambarnya seperti ini, Bapak Ibu. Di gereja doa sampai nangis-nangis, di luar gereja kerjanya buat orang lain nangis, nyakitin mulu. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, karena kita di gereja seakan-akan kita sebagai orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tetapi apakah kita sudah sungguh-sungguh menghidupi misi Tuhan?
untuk kita dapat menjadi berkat atau malah menjadi batu sandungan. Sekarang bagaimanakah ibadah menjadi penggerak untuk kita turut serta di dalam misi? Kita akan belajar dari panggilan Abraham. Perhatikan baik-baik di sini Bapak Ibu. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 ada struktur janji Allah yang sungguh luar biasa. Yang pertama adalah tindakan Allah, di mana Allah memberkati Abraham dengan berkata, "Aku akan memberkati engkau, membuat nama masyhur." Ini tindakan Allah, anugerah Allah kepada Abraham. Abraham memberkati secara personal. Untuk apa? Tujuannya ada Bapak Ibu, untuk sebuah misi. Dan engkau akan menjadi berkat. Oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah struktur janji di dalam tema yang kita bangun hari ini, dari ruang ibadah ke arena misi. Inilah mengapa ketika kita di dalam ibadah, di bagian terakhir di dalam liturgi itu adalah doa berkat. Artinya apa? Ketika engkau berkata amin, artinya bahwa engkau siap. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ada satu poin yang tidak ada di dalam liturgi yang selama ini kita sudah pelajari dari minggu pertama sampai minggu terakhir ini. Apa Bapak Ibu? Pengumuman itu tidak ada di dalam liturgi seharusnya Bapak Ibu. Di dalam sejarah sepanjang Alkitab, sepanjang pengajaran Alkitab, di dalam peribadahannya ibadah. Maka dari itu mungkin ini PR seksi acara untuk berpikir bagaimana pengumuman tetap didengar, tetapi tidak ada di dalam bagian dalam ibadah. Ya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan kembali lagi kepada hal ini. Jadi ada tujuan misi, ada tindakan Allah di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Seperti kehidupan Abraham, kita dipanggil, diberkati, diutus untuk menjadi berkat. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan dari hal ini ada prinsip apa kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Liturgi tidak hanya menjadi perayaan internal di ruang ibadah, tetapi juga menggambarkan panggilan untuk menyebarkan berkat Allah ke arena kehidupan dunia yang penuh tantangan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa langkah yang harus kita kerjakan? Yang pertama, keluar dari ikatan apa? Kedagingan. Kita perhatikan di dalam ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan hari ini. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Jadi ada kata pergilah, leha dalam bahasa Ibrani-nya. Dalam tafsiran Matthew Henry ini menjelaskan bahwa ini bukan hanya tindakan yang biasa, tetapi ini adalah tindakan yang segera. Untuk apa? Untuk segera pergi, untuk keselamatan dirimu. Jadi Tuhan ingin memanggil Abraham untuk pergi dari daerah yang membuat engkau tidak tinggal hidup di dalam Tuhan yang benar. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Tuhan bermaksud ingin menguduskan, memisahkan Abraham dari keduniawian, dari lingkungan yang tercemar oleh dosa. Apa konteks pada waktu itu? Karena Abraham tinggal di daerah Ur Kasdim. Ur Kasdim itu terkenal dengan budaya, dengan lingkungan orang-orang yang menyembah berhala. Termasuk ayahnya sendiri sebagai seorang penyembah berhala. Buka Yosua 24 ayat 2. Yosua 24 ayat 2. Yang sudah menemukan boleh membacakan. Yosua 24 ayat yang kedua. Itu bisa membacakannya. Yosua 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Beribadah kepada siapa? Allah lain. Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan untuk pergi, itu bukan hanya sekedar pergi Bapak Ibu, supaya Abraham keluar dari ikatan-ikatan penyembah-penyembah berhala kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan
sejati. Jadi pemindahan tempat ini dari sistem yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, Bapak Ibu. Jadi panggilan Allah bagi Abraham adalah tindakan anugerah. Allah ingin memisahkan Abraham dari sistem dunia yang dikuasai penyembah berhala, menjadi hidup untuk masuk dalam perjanjian Allah. Hal ini juga ditegaskan di dalam Kejadian 12 ini, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat 9, bagaimana Allah terus menuntun Abraham, yang walaupun awalnya Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi, tetapi Allah terus menuntunnya. Inilah Abraham di mana dia dilatih dalam imannya, Bapak. Yang tadinya dia sebagai seorang penyembah berhala, kini ia menjadi orang yang mengenal Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sistem dan pola kehidupan yang membudaya saat ini pun ada keserupaan prinsip seperti zaman Abraham. Jika dahulu sistem dan budaya lingkungan Abraham adalah penyembah berhala di zaman kuno, zaman sekarang juga banyak sekali berhala-berhala modern. Apa ini? Harta, karir, wanita, pria, keluarga, pujian, sanjungan, tahta, gadget. Masih banyak lagi berhala-berhala yang ada di zaman modern ini yang sudah berubah bentuk, yang bisa mengalihkan perhatian kita, yang seharusnya untuk Tuhan menjadi untuk hal-hal yang kita senangi. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, inilah berhala di mana kita terikat, tertarik, dan merasa tidak aman jika kita tidak memiliki atau kehilangan sesuatu. Itulah berhala, Bapak Ibu. Tuhan mau kita keluar dari hal itu. Untuk apa? Supaya hidup kita dipakai menjadi berkat. Untuk hidup kita dipakai menjadi berkat, mari kita bersama-sama keluar dari ikatan-ikatan kegalingan kita. Harus keluar dari apa, Bapak Ibu? Kegalingan. Ibadah sejati adalah pergerakan untuk keluar dari cengkraman berhala modern. Jadi segala sesuatu yang kita anggap lebih penting, lebih menarik, atau sesuatu hal yang dapat memuaskan hidup kita yang seharusnya itu Tuhan yang memuaskan, tetapi kita bergantung kepada sesuatu itu, itulah yang dapat menjadi berhala kita, dan kita sudah terjatuh di dalamnya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, secara praktis ini berarti panggilan kita juga untuk kita keluar dari rasa aman dunia yang palsu, rasa aman hal-hal materi yang palsu. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Janganlah engkau mengabdi kepada Tuhan. Mari kita mengabdi hanya kepada siapa? Kepada Allah. Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya di dalam anugerah Tuhan. Itulah panggilan yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Jangan bersandar kepada kekuatan sendiri, jangan bersandar kepada apa yang kau miliki, tetapi bersandarlah penuh kepada siapa? Kepada Tuhan. Orang modern hari ini takut kehilangan reputasi, takut kehilangan pertemanan, takut kehilangan circle, takut kehilangan pengakuan di lingkungan keluarga. Banyak sekali hal itu terjadi. Hal itu dapat menjadi berhala ketika hal itu menggeser pribadi Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ibadah sejati adalah apa? Kita baca sekali lagi. Pergerakan keluar dari cengkraman berhala modern menuju kebergantungan penuh kepada anugerah. Jadi ada sebuah manifestasi dari ikatan kegalingan ini. Berhala modern ini seperti apa, Bapak Ibu? Takut kehilangan reputasi, tadi seperti saya katakan. Takut kehilangan reputasi daripada kehilangan persekutu bersama Tuhan dan orang percaya. Berkompromi demi tidak ditolak untuk tetap diterima. Siapa yang sering melakukan hal ini, Bapak Ibu? Kita sedang membangun berhala-berhala baru dalam hidup kita. Yang terakhir, tahu tidak tercukupi kebutuhan jika memberi persembahan dan perpuluhan secara jujur dan rutin. Pak, takut saya berjujur. Kalau berkat semakin besar berarti persembahan perpuluhan semakin besar, ya nanti saya kurang dong. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita sedang membangun apa? Berhala di dalamnya. Karena kita lebih takut kehilangan materi, kehilangan sesuatu daripada kita bergantung mutlak kepada
Sejauh mana kita hari ini menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Bapak Ibu? Kalau kita masih takut kehilangan sesuatu yang kita miliki, takut merasa rugi, kita dipenuhi dengan khawatir, cemas oleh karena sesuatu yang kita kerjakan total untuk Tuhan, tapi kita masih takut di dalamnya, kita sedang membangun berhala-berhala yang baru. Katakan kanan kirinya, jangan bangun berhala. Berserahlah penuh pada Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Berserah penuh kepada siapa? Ini memang sebuah pergulatan batin, Bapak Ibu. Kadang kita harus bergulat memilih reputasi atau persekutuan, memilih nama baik atau ibadah, memilih untuk menjaga harga diri atau ibadah kepada Tuhan, memilih untuk percaya pemeliharaan Tuhan atau bersandar pada materi. Kadang kita bergumul secara batin, tetapi kata Tuhan, keluarlah dari kedagingan itu, maka hidupmu dapat dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika hidup saya dan Bapak Ibu mau dipakai oleh Tuhan, mari jangan menoleh ke belakang, melangkahlah, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil, coba kita bandingkan dari kisah istri Lot, Bapak Ibu, yang tercatat di dalam kitab Kejadian, ya, di mana istri Lot itu menoleh ke belakang ketika Tuhan perintahkan keluarga mereka untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang dilakukan oleh istri Lot, Bapak Ibu? Yang dulu suami, dia menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang karena apa? Waduh, emasku belum dibawa. Wah, duitku belum dibawa. Sertifikatku belum dibawa. Wah, hancur ini. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Dia menjadi apa ya? Dia mungkin hari ini kita tidak menjadi tiang garam ketika menengok ke belakang, lebih terikat kepada hal dunia kita, tapi kita dapat menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Jangan menjadi batu sandungan. Belajarlah untuk tetap berfokus kepada janji Tuhan. Jangan kebanyakan oleh ke belakang. Kalau Bapak Ibu mengendarai kendaraan kebanyakan oleh ke belakang, apa jadinya? Nabrak ya Bapak Ibu, kita bisa celaka. Begitu juga dengan hidup kita. Mungkin nengok ke belakang itu sebagai untuk mengevaluasi diri, tidak apa-apa. Oh iya, ini semua karena Tuhan, ini semua karena pimpinan Tuhan, maka saya harus lebih lagi untuk Tuhan. Mari pada saat hari ini Bapak Ibu, kita keluar dari ikatan kedagingan. Karena kedagingan itu bukan sekedar dosa moral, tetapi sistem hidup lama yang bergantung pada kekuatan diri, rasa aman duniawi, pengakuan manusia, dan sesuatu yang menggeser kebergantungan kita dari Allah. Yang seharusnya kita percaya bahwa Allah akan memelihara kehidupan saya, tetapi karena saya takut, tapi karena saya khawatir, sehingga saya masih hidup di dalam kedagingan saya, maka langkah kita akan berat, Bapak Ibu. Pandangan kita pun akan berat. Sudah hidup berat, pengharapan kita berat juga. Lengkap hidup kita, Bapak Ibu. Mari jadi orang-orang yang merdeka untuk lepas daripada kedagingan kita. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika rasa takut kehilangan kita pada sesuatu lebih besar daripada takut kehilangan Tuhan, maka itulah berhala kita. Jangan bangun berhala. Mari keluar dari kata kedagingan. Diperlukan komitmen, penyangkalan diri, seperti Abraham yang taat meski tidak tahu tujuannya. Coba buka Ibrani pasal 11 ayat 8. Ibrani pasal 11 ayat 8. Yang sudah menemukan boleh membacakannya. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Dia berangkat ke suatu tempat yang tidak dia ketahui. Itulah iman, Bapak Ibu. Iman itu berani melangkah walaupun kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Itulah iman. Itulah pengabdian.
Itulah bagaimana kita bekerja melayani untuk Tuhan. Mungkin kita berpikir, Tuhan, saya sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, saya sudah giat sekali mempromosikan gereja kita, tapi jemaat tidak semakin hari semakin bertambah banyak. Kita sedang melangkah di dalam jalan iman yang memang kita tidak ketahui, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita hidup di dalamnya, penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan, maka engkau akan menikmati bahwa hidupmu sedang dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi kehidupan yang dipakai oleh Tuhan adalah kehidupan yang tetap melangkah, dia punya komitmen sungguh-sungguh, dia berserah penuh kepada Tuhan. Ayat yang terakhir juga di dalam poin pertama ya. Ayat terakhir poin pertama ini kita lihat dalam Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 24. Apa yang harus kita lakukan? 23 sampai 24. Sudah menemukan? Kita baca sampai 27 saja ya Bapak Ibu. Kita baca sampai 27. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh dunia, tetapi dia dibinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku, dan anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hal ini memberikan satu petunjuk dalam kehidupan kita. Ketika kita mau keluar dari kata daging, berarti kita harus ada komitmen yang sungguh-sungguh menyangkal diri, memikul salib setiap hari ketika kita mengikut Tuhan. Jangan sampai kita membawa beban berat, ketakutan, kecemasan, tetapi kita harus mengarahkan diri kita kepada pengharapan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Sekarang yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita kerjakan? Yang kita lakukan, langkah seperti apa untuk kita dapat menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi misi Tuhan? Kenalilah siapa sumber berkatmu. Kita kembali kepada Kejadian pasal yang ke-12 tadi Bapak Ibu. Kita lihat di dalam ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan baik-baik frasa kata aku akan. Aku akan ini menunjukkan bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk membuat Abraham diberkati, menjadi berkat dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini adalah fondasi penting dalam kehidupan iman kita Bapak Ibu. Ini adalah sebuah proses perjalanan iman kita. Anugerah dan inisiatif Allah selalu mendahului segala sesuatu. Karena kita pada dasarnya adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mampu melakukan segala sesuatu hal yang baik. Oleh karena itulah Allah yang terlebih dahulu berinisiatif untuk memberkati Abraham. Jadi di prinsip teologi yang harus kita pegang, bahwa anugerah mendahului segala sesuatu. Inisiatif Allah mendahului segala sesuatu. Jika melihat teks ini Bapak Ibu, segala sesuatu dimulai bukan dari langkah Abraham, tetapi dari kehendak dan rencana Allah. Artinya apa? Ketaatan Abraham bukan syarat untuk mendapatkan kasih karunia, melainkan respon terhadap kasih karunia yang sudah terlebih dahulu dijanjikan. Dengan demikian Bapak Ibu, perjalanan iman Abraham bukanlah perjalanan mengejar upah, tetapi perjalanan menjawab panggilan kasih karunia dari Tuhan. Jadi ketika kita melayani, kita merespon panggilan Tuhan, terlibat di dalam pelayanan, terlibat di dalam misi Tuhan, bukan untuk mengejar apa? Upah. Karena upah berkat itu berbicara tentang anugerah daripada Tuhan. Inilah pesan Injil yang harus kita dengar Bapak Ibu.
Injil menghancurkan ego kesombongan kita. Apa yang kita terima dari Tuhan bukanlah sebuah hadiah karena kita mampu melakukan kebaikan, tetapi karena kita memang telah menerima Allah dan Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, Bapak Ibu. Inilah prinsip daripada Injil Kristus. Ketaatan Abraham bukanlah penyebab berkat, tetapi akibat dari anugerah yang telah dijanjikan. Maka dari itu, jangan jadikan ketaatan sebagai proyek usaha rohani untuk memperoleh berkat. Sebuah proses perjalanan iman karena dimulai dari apa? Anugerah dan inisiatif Allah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, Bapak Ibu, jangan dijadikan sebuah proyek usaha rohani untuk memperoleh berkat. Karena ketika engkau melayani, maka engkau harus melayani dengan tulus, bukan sebagai proyek untuk kebutuhan perutmu, tetapi ini adalah panggilan di mana memang Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan anugerah padamu dan engkau bersyukur, maka engkau melayani. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, inilah liturgi. Liturgi membawa kita untuk menghayati Injil yang begitu luar biasa. Injil menghancurkan ego. Berkat bukan hadiah atas kebaikan kita, tetapi karena Allah mau dan sudah terlebih dahulu berjanji kepada kita. Jadi kita melangkah, kita berjalan itu sudah didasari oleh janji Tuhan. Bukan karena kita mengejar janji Tuhan, beda ya Bapak Ibu. Kita berjalan ini karena kita sudah ada di dalam janji Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Bukan sedang mengejar rencana Tuhan, bukan sedang mengejar sesuatu yang dapat menguntungkan saya, tidak. Jadi ketika kita ingin ambil bagian di dalam melayani Tuhan, ingatlah siapa pemberi itu, yaitu Tuhan Allah yang luar biasa. Jadi Injil seharusnya menuntun pada kesadaran bahwa ketaatan tanpa ditopang anugerah Allah hanyalah sebuah usaha mencari angin. Ketaatan tanpa ditopang anugerah Allah hanyalah apa? Sebuah usaha mencari angin. Injil memanggil kita untuk berserah penuh pada anugerah Allah dan mengakui bahwa segala sesuatu memang karena dari Dia, untuk Dia, dan kepada Dia. Itulah orang-orang yang berinjil, orang-orang yang hidup di dalam Injil Kristus. Jadi panggilan Abraham adalah panggilan Injil bagi kita yang berdosa. Kita adalah orang-orang berdosa yang harus keluar untuk hidup di dalam iman kepada Kristus, karena segala sesuatu ketaatan yang kau kerjakan hanyalah sesuatu yang mencari angin. Hidup kita tanpa ditopang anugerah hanyalah usaha mencari angin. Jadi ketika Tuhan sudah berkata, berjanji, itulah topangan Tuhan bagi langkah saya dan Bapak Ibu, supaya saya dan Bapak Ibu semakin hari semakin diperkuat oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Injil memanggil kita untuk berserah penuh kepada Allah. Hal ini pun sejalan dengan peringatan yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Coba kita buka dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 Bapak Ibu. Katanya 1, 2, 3. Dan maksudnya bukan perjanjian yang dikatakannya dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang. Amin. Jadi apa Bapak Ibu? Allah memperingatkan Israel agar tidak berkata dalam hatinya, kekuatanku dan kuasa tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jadi artinya bahwa semua berkatku berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Agar kita tidak sombong Bapak Ibu. Injil itu menggerakkan kita untuk tidak hidup dalam kesombongan, bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya adalah dari siapa? Itu yang perlu kita ingat. Jadi ketika kita berbakti, kita diingatkan bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Yang kita punya hanyalah anugerah yang menopang saya, sehingga saya sampai hari ini bisa bertahan, bisa kuat di tengah problema hidup, di tengah pergumulan hidup. Itu bukan karena saya kuat, itu bukan karena saya sehat, tetapi karena ada topangan Tuhan, ada janji Tuhan yang menopang saya, sehingga saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Untuk apa? Untuk dapat menjadi
Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi kesadaran akan sumber berkat menuntut kita untuk mengembalikan kemuliaan hanya kepada Dia. Kalau engkau ada, kalau engkau sehat, kalau engkau punya segala sesuatu di dalam dunia ini, ingat, jangan sombong. Segala sesuatu dari Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, akhirnya ada panggilan dalam hidup kita. Ada rencana Allah di balik berkat. Kita baca di dalam Kejadian tadi ya, setelah kata dan, kita akan baca 1, 2, 3. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Allah tidak hanya memisahkan Abraham dari sesuatu kedagingan, tetapi juga memanggil untuk hidup dalam janji Tuhan. Engkau akan menjadi berkat, oleh semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Janji berkat ini yang diberikan sekitar 2000 tahun sebelum Kristus sesungguhnya pengharapan mesianik, Bapak Ibu. Para rasul dan penerus perjanjian baru seperti Paulus, Bapak Ibu, memahami bahwa ini adalah janji yang berpusat kepada Kristus. Jadi berkat ini berbicara tentang pengharapan di dalam Kristus, keselamatan di dalam Kristus. Dan hal ini juga tergenapi ketika Yesus lahir dan tercatat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 72 sampai 75. Coba kita baca bersama-sama. Lukas pasal 1 ayat 72 sampai 75. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut. Amin. Selamat kembali. Jadi kata berkat ini sesungguhnya tergenapi dalam pribadi Yesus. Ketika Allah berjanji kepada Abraham penyertaan berkat menjadi berkat, Bapak Ibu, ini berbicara tentang berkat keselamatan. Maka dari itu di dalam teks, di dalam kejadian ini yang seringkali juga disalahartikan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ini seakan-akan bagi orang-orang yang salah menafsirkan, oh hati-hati sama orang Kristen loh, hati-hati sama orang Israel loh. Kalau kita mengutuk Israel nanti kita dikutuk Tuhan. Ayat ini tidak berbicara itu, Bapak Ibu. Ini berbicara tentang bagaimana kita ketika kita menolak berkat yang dijanjikan Tuhan tentang keselamatan itu, maka kutuk tetap ada di dalam hidup saya dan Bapak Ibu semuanya. Itulah makna daripada ayat yang ketiga itu, Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, ini panggilan bagi kita. Setiap berkat yang kita terima hari ini memiliki arah yang jelas, menggenapi misi Allah di dalam dunia ini, yaitu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Hal ini mengajarkan bahwa setiap Bapak Ibu, berkat yang kita terima hari ini memiliki arah yang jelas, menggenapi misi bagi bangsa-bangsa. Abraham diberkati bukan supaya hidupnya mudah, tetapi supaya hidupnya bermakna. Berkat tanpa misi hanyalah kenyamanan, tetapi berkat dengan misi membuat kehidupan menjadi lebih berguna dan bermakna. Itulah panggilan Injil, Bapak. Panggilan Injil dalam kehidupan kita bukan untuk menikmati hidup, tetapi bagaimana hidup kita dapat dinikmati oleh banyak orang karena kita punya Yesus. Amin. Mau kita berguna dan bermakna. Kalau ketika kita mau, Bapak Ibu, mari pada saat hari ini kita bersama-sama kita sadar bahwa segala sesuatu itu datang dari siapa? Tuhan. Dan terakhir, di balik rencana Allah ini ada tujuan yang sungguh luar biasa, supaya kita terlibat di dalam misi. Jadi berkat adalah kesempatan untuk berpartisipasi dalam rencana Tuhan. Jadi dari hal inilah kita menemukan jawaban untuk apa? Untuk apa saya diberkati? Untuk apa saya diberikan kesehatan, kesembuhan? Untuk apa saya masih diberikan nafas kehidupan? Yang tadi karena kita punya tujuan yang jelas. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Engkau harus masuk dalam dunia untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh, bukan dipengaruhi.
Itulah panggilan Injil dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita hidup di dalam misi Tuhan. Pola liturgi dari memberkati hidup menjadi berkat, dari penyembahan menuju pelayanan. Liturgi tidak berhenti di pintu gereja. Jadi setiap kata amin di akhir ibadah adalah tanda bahwa engkau dan saya siap untuk dipakai Tuhan. Seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi ketika setiap doa berkat kita terima, itu adalah panggilan, itu adalah komitmen bagi saya dan Bapak Ibu untuk siap menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk kita terus sadar bahwa ada rencana Allah di balik berkatnya. Kita sadar bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan dan kita harus keluar dari kedagingan kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.